Pernikahan antara manusia dengan bangsa jin telah banyak diceritakan dalam berbagai kisah dan kepercayaan masyarakat. Bangsa jin dikenal sebagai makhluk gaib yang dapat berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara, termasuk melalui pernikahan. Banyak kasus yang melibatkan manusia yang menikahi atau dinikahkan dengan jin, dan beberapa dari mereka mengalami perubahan atau bahkan terjebak dalam keadaan tertentu. Para ulama yang meneliti fenomena ini mengeluarkan fatwa terkait pernikahan antara manusia dan jin. Beberapa ulama melarangnya karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan, terutama mengenai keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah anak yang lahir dari hubungan ini tergolong manusia atau jin? Kasus-kasus semacam ini juga sering diceritakan dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat, termasuk di Jawa dan beberapa daerah di Indonesia. Ada kisah tentang manusia yang menikahi jin karena suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Dalam beberapa kejadian, mereka harus memasuki suatu wilayah khusus yang hanya bisa diakses dengan cara tertentu. Dengan demikian, mereka perlu bergabung dengan kerajaan jin dan mengikuti aturan yang berlaku di sana. Dalam prosesnya, para pemimpin kerajaan jin seringkali meminta manusia untuk menikahi anggota dari bangsa mereka. Dari sinilah banyak pernikahan terjadi, dan beberapa di antaranya menghasilkan keturunan. Jin memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia dalam beberapa aspek. Ada yang makan dan minum seperti manusia, ada pula yang tidak. Sebagian dari mereka hidup berdampingan dengan manusia, sementara yang lain menetap di alam yang berbeda. Bangsa jin dalam berbagai kepercayaan sering dikaitkan dengan kisah-kisah misterius. Salah satu tokoh yang dikenal dalam cerita adalah Dagan, yang konon berasal dari suatu tempat bernama Paku. Diceritakan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, Dagan langsung bekerja di sebuah rumah makan. Tempat itu menjadi bagian dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan kejadian di luar nalar. Rumah makan tempat Danang bekerja cukup terkenal di daerah tersebut. Pemiliknya adalah seorang pria bernama Pak Yan. Saat pertama kali bekerja di sana, Danang menyadari bahwa rumah makan itu memiliki cukup banyak karyawan. Namun, mayoritas pekerjanya adalah perempuan dan ibu-ibu, sedangkan karyawan laki-laki hanya ada 2, yaitu dirinya sendiri dan seorang pria bernama Aan. Danang kemudian mengetahui bahwa Aan telah bekerja untuk Pak Yan dalam waktu yang cukup lama, hampir 5 tahun. Seiring waktu, keduanya menjadi semakin akrab. Salah satu alasannya adalah karena Aan merupakan satu-satunya rekan laki-laki di rumah makan itu. Selain itu, mereka sering diberikan tugas bersama, yaitu mengantarkan pesanan makanan menggunakan mobil ketika ada permintaan dari luar. Pekerjaan ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, hingga akhirnya Danang mulai mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Pak Yan dari Aan. Selain itu, warga sekitar rumah makan juga kerap membicarakan hal yang sama. Banyak yang beranggapan bahwa Pak Yan menggunakan pesugihan dan rumah makan tersebut memakai penglaris agar dagangannya laris. Awalnya, Danang tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun setelah bekerja di sana selama 1 bulan, ia mulai menyadari adanya berbagai kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Pak Yan. Salah satu hal yang paling mencurigakan adalah adanya sebuah ruangan khusus di rumah makan itu yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan oleh karyawan terdekat sekalipun. Aan, yang sudah 5 tahun bekerja di sana, sama sekali tidak pernah diperbolehkan masuk ke dalam ruangan tersebut. Bahkan para pekerja lain, yang kebanyakan adalah ibu-ibu dan sudah bekerja di sana selama lebih dari 12 tahun, juga tidak pernah sekalipun melihat isi ruangan itu. Hal ini semakin membuat Danang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan tersebut. Ruangan itu memang sengaja tidak dibuka untuk umum, hanya diperuntukkan bagi Pak Yan. Ia selalu masuk ke dalam ruangan tersebut pada waktu-waktu tertentu, terutama di malam hari. Kejadian ini pernah disaksikan langsung oleh Aan. Suatu malam, ketika rumah makan sudah tutup pada pukul 9 malam, Aan berniat pulang seperti biasa. Namun ia baru teringat bahwa ada barangnya yang tertinggal di bagian belakang rumah makan.
Saat kembali untuk mengambil barang tersebut, ia secara tidak sengaja melihat Pak Yan masuk ke dalam ruangan misterius itu. Karena ini adalah pertama kalinya Aan melihat Pak Yan masuk ke ruangan tersebut, ia memilih diam dan mengamati dari kejauhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Pak Yan adalah membuka beberapa gembok. Ada sekitar 2 atau 3 gembok yang dikunci rapat. Setelah itu, ia menggunakan kunci lain untuk membuka pintu utama ruangan tersebut. Ketika pintu terbuka, Aan tidak bisa melihat apapun di dalamnya selain kegelapan. Begitu Pak Yan melangkah masuk, pintu langsung ditutup rapat. Aan hanya bisa menyaksikan momen itu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan tersebut. Waktu pun berlalu, dan setelah beberapa bulan bekerja di sana, Aan mulai memahami lebih banyak tentang kebiasaan yang ada di rumah makan itu. Salah satunya adalah adanya ritual-ritual khusus yang harus dilakukan oleh beberapa karyawan setiap pagi sebelum rumah makan dibuka. Sekitar pukul 8 pagi, sebelum pintu rumah makan dibuka, beberapa karyawan diinstruksikan untuk mengambil air dari dalam. Air tersebut kemudian ditaburi berbagai jenis bunga, dan di dalamnya juga terdapat kertas dengan tulisan-tulisan khusus. Aan sendiri tidak mengetahui isi tulisan tersebut, namun yang jelas, kertas itu berasal dari Pak Yan. Setiap pagi, Pak Yan selalu membawa kertas tersebut. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkannya. Kertas itu kemudian dimasukkan ke dalam ember berisi air, lalu para karyawan diperintahkan untuk menyiramkan air tersebut tepat di depan rumah makan. Ritual ini harus dilakukan setiap hari tanpa terkecuali. Selain itu, saat rumah makan akan tutup, beberapa karyawan juga harus mengambil sapu linting dan menyapu halaman rumah makan hingga bersih. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan membersihkan halaman sebelum rumah makan ditutup. Namun, yang membuatnya terasa janggal adalah keharusan membakar kemenyan sebelum proses penyapuan dimulai. Hal-hal semacam inilah yang membuat banyak karyawan meyakini bahwa Pak Yan memang menggunakan pesugihan atau penglaris. Selama bekerja di sana, Danang mendengar banyak cerita dari para karyawan, terutama dari Aan. Dari situlah ia mulai memahami dan menyaksikan sendiri berbagai ritual yang harus dilakukan di rumah makan tersebut. Tanpa terasa, Danang telah bekerja di tempat itu selama 3 bulan. Selama waktu tersebut, ia jarang berkomunikasi langsung dengan Pak Yan. Selain karena sifatnya yang tertutup, Pak Yan juga lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangannya sendiri setiap kali berada di rumah makan. Hingga suatu malam, ketika rumah makan hendak tutup, para karyawan mulai membakar kemenyan dan membersihkan halaman seperti biasa. Sementara itu, Danang dan Aan pergi ke ruangan belakang untuk merapikan peralatan dan barang-barang mereka sebelum pulang. Namun saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba Pak Yan datang menghampiri mereka. "Danang, Aan, sini duduk dulu. Bapak mau bicara sebentar," kata Pak Yan. Tanpa banyak bertanya, mereka pun duduk dan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Yan. Mereka duduk, lalu Pak Yan mulai berbicara. "Jadi begini, besok saya ada keperluan keluar kota. Danang dan Aan, kalian ikut dengan saya ya. Biar rumah makan diurus oleh yang lain," ujar Pak Yan. "Oh iya Pak," jawab mereka tanpa banyak bertanya, karena bagaimanapun besok adalah hari kerja dan mereka tidak bisa menolak permintaan tersebut. Pak Yan kemudian menambahkan, "Besok datang agak pagi ya, jam 5 kalian sudah harus ada di sini." "Baik Pak," jawab Danang dan Aan serempak. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, Danang dan Aan saling bertanya-tanya. "Aan, kamu tahu nggak kita mau diajak kemana besok pagi?" tanya Danang. "Aku sendiri juga nggak tahu," jawab Aan. Meskipun sudah lama bekerja di sana, ia pun tidak punya gambaran tentang tujuan perjalanan mereka. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Aan kemudian berkata, "Danang, kalau besok Pak Yan membawa kita ke suatu tempat dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, jangan banyak bertanya, ya. Kita ikut saja." Danang hanya mengangguk. Dari nada bicara Aan, ia bisa merasakan ada firasat buruk. Keesokan harinya, tepat pukul 5 pagi,
Danang dan Aan sudah tiba di rumah makan, seperti yang diperintahkan. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil berisi keperluan pribadi. Tidak ada persiapan khusus karena mereka sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yan sudah menunggu di samping mobilnya yang sudah dalam keadaan siap untuk berangkat. Begitu melihat mereka datang, Pak Yan segera melambaikan tangan dan berkata, "Ayo kita berangkat sekarang." Tanpa banyak bicara, Danang dan Aan pun masuk ke dalam mobil dan perjalanan mereka pun dimulai. Dalam perjalanan, Pak Yan tiba-tiba bertanya, "Kalian sudah memberitahu orang tua kalau nanti bakal menginap?" Danang dan Aan saling berpandangan. "Belum, Pak," jawab mereka hampir bersamaan. Pak Yan hanya mengangguk lalu berkata, "Ya sudah, nanti kabari saja mereka masing-masing." Setelah sekitar 3 jam perjalanan, mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat dan sarapan. Saat itulah Pak Yan akhirnya memberitahu tujuan perjalanan mereka. "Kita akan menuju ke Banyuwangi. Kemungkinan kita akan menginap di sana 1 malam. Setelah urusan saya selesai, kita langsung pulang," jelas Pak Yan. Danang dan Aan terkejut. "Banyuwangi? Perjalanan ke sana berapa jam, Pak?" tanya Danang dengan nada kaget. Mereka berdua memang belum pernah ke Banyuwangi sebelumnya, jadi mendengar tujuan perjalanan yang jauh itu membuat mereka agak cemas. Setelah selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, mereka beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Setelah lebih dari 12 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di Banyuwangi sekitar pukul 8 atau setengah 9 malam. Sebelum benar-benar sampai di tujuan utama, sekitar pukul setengah 8 malam, mereka terlebih dahulu menuju sebuah penginapan. Sesampainya di sana, Pak Yan berkata kepada Danang dan Aan, "Setelah ini kita makan malam lalu langsung istirahat. Besok pagi kita baru menuju ke lokasi." "Baik, Pak," jawab mereka. Setelah makan malam, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing. Pak Yan tidur di kamarnya sendiri, sementara Danang dan Aan berbagi satu kamar. Karena kelelahan setelah perjalanan panjang, begitu kepala menyentuh bantal, mereka langsung terlelap. Tanpa terasa, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Danang dan Aan terbangun. Ketika pintu dibuka, ternyata Pak Yan yang mengetuk. "Aan, ayo bangun. Kita sarapan dulu, lalu berangkat," kata Pak Yan. Mereka segera bersiap, lalu menuju tempat makan untuk sarapan. Setelah selesai makan, perjalanan mereka pun berlanjut ke lokasi yang dituju. Saat itu, Danang dan Aan sama sekali tidak tahu kemana mereka dibawa. Mereka hanya mengikuti arahan Pak Yan tanpa banyak bertanya. Baru belakangan mereka menyadari bahwa tujuan perjalanan mereka adalah Alas Purwo. Semua orang tahu bahwa Alas Purwo adalah salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Danang dan Aan sendiri tidak mengerti apa tujuan Pak Yan membawa mereka ke tempat ini. Mereka bahkan tidak tahu pasti di mana mereka berada. Saat pertama kali tiba di hutan tersebut, kesan yang mereka rasakan langsung berbeda. Tempat itu terlihat sangat mencekam. Pepohonan besar menjulang tinggi, dan jalan setapak yang mereka lalui tertutup oleh rindangnya dedaunan. Begitu sampai di lokasi, Pak Yan turun dari mobil dan menemui seseorang, entah siapa orang itu. Sementara itu, Danang dan Aan diminta turun dan ikut berjalan memasuki hutan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah gua. Pak Yan meminta Danang dan Aan untuk menunggu di luar. Mereka pun duduk santai sambil merokok, sementara Pak Yan masuk ke dalam gua bersama pria yang tadi ditemuinya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum akhirnya Pak Yan dan pria tersebut keluar dari gua. Tanpa banyak penjelasan, Pak Yan hanya berkata, "Ayo, kita lanjutkan perjalanan." Mereka kembali berjalan menembus hutan yang semakin dalam. Saat itu, posisi Danang berada paling belakang. Ia tidak begitu fokus dengan jalan yang dilalui, karena pandangannya tertuju pada sesuatu di sampingnya, sebatang bunga dengan warna yang aneh. Urutan perjalanan mereka adalah pria kenalan Pak Yan di depan, diikuti oleh Pak Yan sendiri. Lalu Aan dan Danang di posisi paling belakang. Mereka berjalan dengan santai, tetapi Danang terus memperhatikan bunga itu. Menurutnya, ia belum pernah melihat bunga dengan warna seunik itu sebelumnya. Beberapa detik ia tertegun,
lalu muncul niat untuk memetiknya. Namun, tepat saat Danang hendak mengambil bunga tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita tua, berusia sekitar 50 tahunan. Wanita itu membawa sebuah bakul bambu yang penuh dengan kacang rebus. Wanita tua itu langsung berkata, "Loh, Ma, lah ini anaknya." Danang menoleh, merasa bingung. Ia menyadari bahwa tidak ada siapapun di sekelilingnya, kecuali ibu-ibu penjual kacang rebus itu. Wanita itu kembali mengulangi ucapannya, "Lah ini anaknya, Mas, sudah ditunggu, ayo ke sana." Saat itu Danang tidak melihat keberadaan Pak Yan, Aan, atau pria yang tadi bersama mereka. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia mengira wanita ini mungkin mengetahui keberadaan teman-temannya dan berniat menunjukkan arah mereka. Tanpa banyak berpikir, Danang mengikuti wanita itu. "Ibu, teman-teman saya kemana?" tanyanya. "Ada di sana." "Ayo ikut ibu," jawab wanita itu. Mereka berjalan melewati jalan setapak, hingga akhirnya Danang melihat sebuah gerbang besar yang tampak megah. Bangunannya menyerupai arsitektur klasik zaman dahulu, kokoh dan penuh ukiran indah. Di depan gerbang itu berdiri dua penjaga, masing-masing membawa tombak dan mengenakan tameng, seolah mereka memang bertugas menjaga tempat yang sangat sakral. Begitu tiba di depan gerbang, wanita tua itu tersenyum dan mempersilahkan Danang masuk. "Ayo Mas, masuk saja. Sudah ditunggu," katanya. Tanpa rasa curiga, Danang melangkah masuk. Namun yang ada di balik gerbang itu sungguh di luar dugaannya. Ia mendapati sebuah desa yang sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya. Desa itu tampak unik, seperti perkampungan tradisional dari masa lampau. Namun ada sesuatu yang berbeda. Seluruh penduduknya terlihat sangat bersih dan rapi. Pakaian mereka terbuat dari kain berkualitas tinggi dengan warna-warna yang elegan. Mereka juga mengenakan perhiasan emas, tetapi bentuknya tidak seperti perhiasan yang biasa ditemukan di zaman sekarang. Perhiasan mereka berukuran besar dan dikenakan di bagian lengan atas, bukan di pergelangan tangan seperti lazimnya manusia modern. Perhiasan mereka berbentuk kalung panjang yang menjuntai hingga ke dada, memberikan kesan elegan sekaligus misterius. Danang mengamati sekeliling dengan rasa heran. Tempat apa ini? Kok aneh banget? Mereka sedang latihan drama atau apa? Pikirnya dalam hati. Orang-orang di desa itu berjalan dengan anggun, seolah sedang mengikuti suatu aturan tertentu yang tidak Danang pahami. Di sudut desa, ia melihat beberapa orang tengah sibuk membersihkan kuda-kuda mereka. Pemandangan itu semakin membuatnya bertanya-tanya, karena semuanya terasa begitu asing dan tidak seperti dunia yang ia kenal. Mereka semua mengenakan busana yang seragam, pakaian tradisional yang Danang sendiri tidak tahu asalnya dari mana. Di beberapa sudut desa, ia melihat sekelompok orang tengah berlatih tari dan berbagai aktivitas lainnya. Desa ini tampak begitu hidup, penuh dengan keramaian. Namun yang membuat Danang bertanya-tanya adalah perubahan suasana yang tiba-tiba. Sebelum diajak oleh ibu-ibu tadi, langit tampak cerah seperti siang hari biasa. Tetapi begitu ia memasuki desa ini, suasana menjadi mendung. Sesekali, Danang mendongak ke langit dan berpikir, "Aduh, ini sebentar lagi pasti hujan. Tapi kenapa orang-orang di sini masih beraktivitas di luar?" Meski langit gelap, mereka tetap menjalankan kegiatan seperti biasa, seolah tak terganggu oleh perubahan cuaca. Sambil terus berjalan, Danang memperhatikan sekelilingnya, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pendopo besar. Tanpa banyak bicara, ibu-ibu tadi langsung mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu tampak seperti kamar, dihiasi ornamen-ornamen khas kerajaan masa lalu. Ada anyaman-anyaman artistik serta perhiasan-perhiasan yang digantung di berbagai sudut. Dinding-dindingnya dipenuhi hiasan berkilauan, seakan menunjukkan kemewahan. Saat mengamati semua itu, tiba-tiba Danang teringat sesuatu. "Pak Yan, An, dan bapak-bapak tadi kemana ya?" Belum sempat ia bertanya, ibu-ibu itu kembali mempersilahkannya untuk keluar. "Ayo Mas, keluar lagi," katanya. Danang pun mengikuti arahan tanpa banyak bicara. Saat keluar, matanya langsung tertuju pada sebuah kerumunan. Dari kejauhan, ia melihat dua orang perempuan berjalan mendekat. Di antara mereka, ada seorang perempuan cantik
yang tampak begitu anggun. Perempuan itu digandeng menuju tengah-tengah keramaian, di mana banyak penduduk telah berkumpul. Danang semakin bingung ketika tiba-tiba ia dipersilakan duduk di samping perempuan cantik itu. Ia melirik ke sekeliling, merasa ada sesuatu yang janggal. Loh, kenapa aku didudukkan seperti ini? Kok rasanya seperti acara pernikahan? Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya datang menghampiri. Ia berdiri tepat di depan Danang dan perempuan itu, lalu mulai mengucapkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Kemudian datang lelaki paruh baya. Pria paruh baya itu membawa sehelai kain berwarna gelap. Kain tersebut ia letakkan di punggung tangan Danang serta di punggung perempuan cantik yang duduk di sampingnya. Sambil melakukan itu, pria tersebut berkata, "Setelah ini kamu bisa pulang. Tapi ingat, ketika sampai di rumah, pasanglah jaket di depan rumahmu selama 7 hari. Setelah itu, kamu akan datang lagi ke sini untuk langsung melangsungkan pernikahan." Danang terdiam. Pernikahan? Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia merasa seperti berada dalam adegan drama kolosal. Semuanya terasa begitu nyata, tetapi juga janggal. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah pria tersebut, tidak tahu harus berkata apa. Namun, satu hal tiba-tiba terlintas di benaknya. Teman-temanku kemana? Pak Ian mana? An mana? Saya belum melihat mereka sama sekali, tanyanya dengan raut bingung. Pria itu tampak mengabaikan pertanyaan Danang. Ia hanya berjalan menuju suatu sudut ruangan dan melakukan sesuatu yang tidak bisa Danang lihat dengan jelas. Sementara itu, perempuan cantik tadi tiba-tiba digandeng oleh 2 wanita tua yang langsung membawanya masuk ke dalam bangunan lain. Danang masih duduk terpaku. Aku ngapain di sini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tak lama kemudian, ia kembali dipersilakan masuk ke ruangan lain yang sebelumnya ia pikir adalah kamar. Ia diminta duduk dan menunggu. Sekitar 10 menit berlalu. Danang mulai merasa aneh. Ia melihat sekeliling dan semakin yakin bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang mengusiknya. Perasaannya bercampur aduk antara tidak nyaman dan seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap di sana. Ia mencoba memahami situasinya, tetapi pikirannya terlalu kacau. Ia merasa bingung dan tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang sedang ia alami. Hingga akhirnya tanpa sadar, matanya terasa berat. Perlahan-lahan ia tertidur, namun tidurnya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia merasakan sakit luar biasa di bagian kakinya. Seperti ada sesuatu yang mencengkeram kuat. Rasa sakit itu begitu nyata hingga ia langsung terbangun dengan napas tersengal. Begitu Danang membuka mata, ia mendapati dirinya sudah berada di sebuah warung. Di sekelilingnya, banyak orang sedang duduk, termasuk Aan dan Pak Ian. Pak Ian langsung bertanya dengan nada serius, "Kamu tadi kenapa, Nang?" Danang masih kebingungan. "Loh, saya tadi nyari Pak Ian sama Aan, Pak. Ini saya di mana?" Pak Ian menghela napas. "Sudahlah, kamu ada di warung sekarang. Kayaknya kita pulang aja." Danang masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa aku bisa ada di warung? Ia ingin sekali menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Tentang desa misterius, tentang perempuan cantik, dan tentang pernikahan yang tiba-tiba. Namun, begitu ia mencoba berbicara, lidahnya terasa keluh. Ia tidak bisa mengeluarkan suara. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara. Akhirnya, ia memilih diam. Sekitar pukul 5 sore, Pak Ian berkata kepada mereka, "Ayo, kita pulang." Di perjalanan, Pak Ian terus mengomel, "Ini gara-gara kamu, Nang. Gara-gara kamu pingsan, perjalanan kita jadi batal." Mendengar itu, Danang semakin bingung. Ia pun bertanya kepada Aan, "Aku tadi pingsan?" Aan mengangguk, "Iya, Nang. Kamu tadi tiba-tiba pingsan." "Pingsan di mana?" "Saat kita dalam perjalanan menuju hutan." Danang ingin menceritakan bahwa sebelum pingsan, ia melihat bunga aneh dan bertemu dengan seorang ibu-ibu penjual kacang. Namun sekali lagi, saat hendak bercerita, lidahnya terasa kaku. Untuk kedua kalinya, ia tidak bisa berbicara. Akhirnya, ia hanya terdiam sepanjang perjalanan, sementara Pak Ian masih terus menggerutu. Setibanya di Pati,
Danang dan Aan langsung pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya Danang tidur seperti biasa, namun dalam tidurnya ia kembali bermimpi. Ia berdiri di sebuah desa yang tampak familiar. Saat menelusuri sekelilingnya, ia tersadar, ini desa yang pernah aku kunjungi. Namun ia juga sadar bahwa ini hanyalah mimpi. Ia mencoba untuk bangun, mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa. Danang masih merasa seperti terperangkap di dalam desa misterius itu. Saat berjalan, ia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tampak sedang menuju ke suatu tempat. Mereka berpapasan, dan bapak tersebut menatap Danang sebelum bertanya, "Gimana? Sudah kamu siapkan belum? Jangan lupa, kamu harus menyiapkan belek ETP selama 7 hari, mulai malam ini." Saat itu juga Danang tersentak. Ia langsung teringat akan pesan sebelumnya, bahwa ia memang harus menyiapkan belek ETP dan memasangnya di depan rumah. Bagi yang belum tahu, belek ETP adalah anyaman daun kelapa yang biasanya dipasang di depan rumah sebagai bagian dari tradisi pernikahan dalam budaya Jawa. Biasanya, belek ETP ini dipasang sebelum prosesi siraman sebagai tanda akan adanya pernikahan. Danang semakin bingung. Kenapa aku harus menyiapkan belek ETP? Ia tahu fungsinya dalam pernikahan, tetapi mengapa ia harus melakukan hal ini? Saat pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Entah kenapa, ia merasakan dorongan kuat untuk segera memasang belek ETP. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mencari informasi tentang di mana bisa membelinya. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan penjual belek ETP, membelinya, lalu segera pulang untuk memasangnya di depan rumah. Yang aneh, kedua orang tuanya hanya diam saja. Mereka tidak bertanya sedikit pun tentang apa yang sedang dilakukan Danang. Mereka hanya melihatnya tanpa ekspresi. Danang pun tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting, belek ETP sudah terpasang. Setelah itu, ia kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Setiap hari ia pergi ke rumah makan tempatnya bekerja, tanpa ada kejadian aneh. Hal ini terus berlangsung hingga 7 hari berlalu. Saat itu Danang teringat, ini kan sudah 7 hari. Ia berpikir, ya sudahlah, yang penting aku sudah menuruti kemauan mereka. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara rintikannya menghantam atap dengan keras. Malam itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Karena ayah dan ibunya sudah tertidur, Danang pun bergegas membuka pintu. Begitu pintu terbuka, tampak 2 orang berdiri di depan rumah. Mereka tidak mengenakan atasan, hanya memakai kain seperti jarik. Postur tubuh mereka tinggi besar, dan masing-masing membawa senjata. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Yuk, sudah waktunya berangkat." Danang terkejut. "Berangkat kemana? Ini hujan deras. Malam-malam begini. Siapa kalian?" Namun, sebelum sempat mendapat jawaban, salah satu dari mereka langsung menarik tangan Danang dan menyeretnya menuju sebuah kereta kuda. Danang dipaksa masuk. Begitu berada di dalam, ia menyadari sesuatu yang aneh. Di luar hujan begitu deras, namun di dalam kereta ini tidak terdengar suara hujan sedikit pun. Suasana di dalam sangat gelap, membuatnya sulit melihat apapun di sekitar. Perjalanan berlangsung sekitar 15 menit, hingga akhirnya pintu kereta terbuka dan Danang diminta turun. Saat itulah ia sadar, ia telah kembali ke desa yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Begitu turun dari kereta kencana itu, ia langsung diarahkan menuju suatu tempat. Di sana ia kembali melihat perempuan yang dulu sempat ditemuinya. Perempuan itu masih sama, dengan senyum lembut dan tatapan yang mengarah ke bawah. Setelah duduk, Danang kembali dibawa ke sebuah tempat lain. Di depannya ada sebuah bejana besar berisi air dan bunga yang mengapung di atasnya. Saat itulah Danang baru menyadari ia sedang menjalani prosesi siraman, seperti yang biasa dilakukan dalam adat pernikahan. Di situ Danang melihat sosok perempuan itu. Ia juga disiram dengan air kembang, sama seperti dirinya. Danang semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa ada ritual seperti ini? Setelah prosesi siraman selesai, Danang dikembalikan ke tempat duduknya. Kembali duduk di samping perempuan cantik tersebut.
Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua. Ia mengenakan mahkota yang agak tinggi, dihiasi perhiasan emas. Pria itu berjalan perlahan, membawa tongkat panjang sekitar 2 meter. Sebelum pria tua itu sampai di hadapan Danang, ia sempat melihat seseorang yang penampilannya berbeda dari yang lain. Orang itu mengenakan sarung putih, atasan putih, dan sorban putih yang melingkar di kepalanya. Pakaiannya serba putih, membuatnya tampak mencolok di antara orang-orang di sana. Ternyata, pria bersorban putih itu mendekati Danang dan mengambil sehelai kain putih. Danang tidak tahu pasti apakah kain itu selendang atau sorban miliknya. Tak lama kemudian kain putih itu disampirkan ke kepala Danang, menutup seluruh penglihatannya. Saat itu juga Danang kehilangan kesadaran. Tiba-tiba ia terbangun. Di sekelilingnya terdengar suara banyak orang membacakan tahlil. Danang membuka mata, mendapati dirinya sudah berada di kamarnya sendiri. Ruangan itu penuh dengan orang-orang yang sedang membaca doa. Danang kebingungan. Siapa yang meninggal, pikirnya. Saat itu juga ibunya datang mendekat, lalu langsung memeluk Danang. Danang bertanya, "Bu, kenapa ada orang membacakan tahlil? Siapa yang meninggal?" Ibunya menggeleng. "Tidak ada yang meninggal, Nak. Orang-orang ini datang atas perintah bapakmu." Danang semakin bingung. Ibunya melanjutkan, "Mereka sudah datang selama 3 malam berturut-turut. Setelah Isya, mereka berkumpul di sini untuk membacakan tahlil, biasanya sampai jam 9 malam. Semua ini dilakukan agar kamu bisa sadar kembali. Dan ini sudah hari ketiga. Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar," ucap ibunya dengan lega. Danang masih bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya, setelah ia bangun, ayah dan ibunya mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu saat hujan turun begitu deras. Malam itu, tanpa alasan yang jelas, Danang tiba-tiba duduk di ruang tamu. Ia terus memandang ke arah pintu dengan tatapan kosong. Matanya membelalak, seolah-olah sedang melihat sesuatu di luar sana. Saat itu yang pertama kali menyadari keanehan ini adalah ayahnya. Ayah Danang terbangun karena mendengar suara keras dari arah pintu depan. "Brak!" Terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Ayahnya yang sebelumnya sudah terlelap langsung terbangun dan buru-buru menuju ruang tamu. Saat itu, ia melihat Danang duduk diam, masih dengan tatapan kosong ke arah pintu. Lebih mengerikan lagi, pintu rumah mereka ternyata sudah terbuka lebar. Ayah Danang langsung bertanya, "Danang, kamu yang membuka pintu, kok bisa kebuka lebar begini?" Namun Danang hanya diam. Matanya tetap tertuju ke depan, tidak berkedip sedikit pun. Melihat putranya dalam kondisi seperti itu, ayahnya merasa takut sekaligus cemas. Ia pun mencoba membangunkan Danang. "Danang, sadar nak, kamu kenapa?" Namun, Danang tetap tidak merespons. Tatapannya masih kosong, wajahnya terlihat pucat, seperti seseorang yang ketakutan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Keadaan itu berlangsung hingga tengah malam. Sekitar pukul 12 malam, karena kondisinya semakin mengkhawatirkan, beberapa warga kampung datang ke rumah Danang untuk membantu. Mereka mencoba berbagai cara untuk menyadarkan Danang, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, salah satu warga berinisiatif memanggil seorang orang pintar dari luar kota. Dukun itu didatangkan secara khusus ke desa mereka untuk membantu Danang. Namun setelah mencoba berbagai cara, dukun itu pun menyerah. "Saya tidak bisa berbuat apa-apa," katanya sambil menggelengkan kepala. 2 hari berlalu tanpa perubahan. Hingga akhirnya, pada malam ketiga ayah Danang mengalami sebuah mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu berpakaian serba putih, dengan sorban putih melilit kepalanya. Dalam mimpi itu, pria tersebut berjalan mendekati ayah Danang dan berkata dengan suara tegas, "Bacalah tahlil ini hingga anakmu tersadar. Jangan berhenti sampai ia benar-benar sadar," ujar sosok pria misterius dalam mimpi ayah Danang. Begitu terbangun dari mimpinya, ayah Danang langsung tergerak untuk mengikuti petunjuk tersebut. Tanpa menunda waktu, ia segera mengundang para tetangga dan kerabat untuk mengadakan tahlilan di rumahnya. Pada malam pertama tahlil dibacakan,
Danang yang selama ini hanya duduk dengan tatapan kosong, tiba-tiba mengatupkan matanya dan tubuhnya langsung melemah. Melihat itu, keluarga segera membawanya ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Keesokan harinya tahlil kembali dilanjutkan. Begitu seterusnya hingga malam ketiga, dan akhirnya di hari ketiga, Danang benar-benar sadar dari kondisinya. Semua yang hadir mengucap syukur. Suasana yang tadinya dipenuhi kekhawatiran berubah menjadi rasa lega. Setelah Danang pulih, ayah dan ibunya langsung bertanya kepadanya, "Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Apa yang kamu alami?" Danang terdiam sejenak. Ada perasaan merinding yang luar biasa saat ia mencoba mengingat semuanya. Sebelumnya ia merasa bahwa ia tidak akan bisa menceritakan kejadian ini, seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Namun kali ini, saat ia melihat wajah kedua orang tuanya yang penuh harap, mulutnya tiba-tiba bisa berbicara. Perlahan, Danang mulai menceritakan semuanya sejak awal perjalanan bersama Pak Ian ke sebuah tempat di Banyuwangi. Ia menceritakan tentang bunga aneh yang ia lihat, tentang sosok ibu misterius yang datang, dan bagaimana ia diajak menuju desa tersebut. Ia juga menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Mendengar cerita itu, ayah dan ibunya saling bertatapan dengan ekspresi tak percaya. Ibunya tak kuasa menahan tangis. "Ya Allah," isaknya. Dalam hati, ia merasa ketakutan. Jika benar Danang menikah dengan perempuan dari dunia lain itu, bagaimana nasibnya nanti? Apa yang akan terjadi padanya? Pikiran itu terus menghantui ibunya. Sementara itu, ayah Danang menarik napas panjang. Dengan suara tegas, ia berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja di rumah makan itu." Danang terkejut. "Kenapa, Pak?" "Karena bosmu itulah yang mengajakmu ke tempat itu. Kalau saja kalian tidak pergi ke sana, kejadian ini tidak akan terjadi," jawab ayahnya dengan nada tegas. Namun, sesaat kemudian, ayah Danang kembali berbicara dengan suara lebih tenang. "Tapi sebenarnya, bukan tempatnya yang harus disalahkan. Entah itu alas Purwo, alas manapun, atau tempat-tempat keramat lainnya. Semuanya tetaplah ciptaan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sikap dan niat saat berada di tempat-tempat seperti itu. Yang perlu disalahkan bukanlah tempatnya, tetapi oknum-oknum atau orang-orang yang datang dengan niat buruk, seperti yang dilakukan oleh Pak Ian. Terutama kamu, Danang," ujar ayahnya dengan nada tegas. "Mulai sekarang, jika kamu mengunjungi tempat-tempat seperti itu, kamu harus tahu tujuanmu. Jika niatmu benar-benar baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat-tempat seperti itu memang sunyi dan cocok untuk menenangkan diri. Namun, jika niatmu tidak baik, seperti yang dilakukan oleh Pak Ian, maka kamu harus menjauh. Jika tidak, kamu bisa terseret dalam sesuatu yang tidak diinginkan, seperti yang baru saja kamu alami," lanjut ayahnya. Danang terdiam. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Belakangan, Danang akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan. Ternyata, ia telah terseret ke dalam alam jin. Bukan sekadar tersesat, tetapi ia nyaris dijadikan bagian dari kerajaan jin yang ada di alas Purwo. Ia baru memahami bahwa putri dari kerajaan jin tersebut menginginkannya untuk menjadi pasangan hidupnya. Yang lebih ia sesalkan adalah sejak awal ia tidak tahu apa-apa. Ketika pertama kali diajak ke tempat itu, Danang tidak menyadari bahwa tempat tersebut adalah alas Purwo. Bahkan, ia juga tidak tahu tujuan sebenarnya dari bosnya mengajak mereka ke sana. Jika saja ia tahu bahwa bosnya datang untuk mencari sesuatu yang bersifat mistis di tempat itu, tentu ia akan menolak sejak awal. Setelah mendapatkan nasihat dari ayahnya, Danang pun memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah makan tersebut. Tidak lama setelah itu, temannya, Aan, juga ikut keluar dari pekerjaan. Aan tahu betul apa yang dialami Danang dan merasa tidak nyaman untuk tetap bekerja di sana. Meskipun sudah kembali ke kehidupan normalnya, Danang masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Ia hanya berharap kisah yang ia bagikan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini
dan menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu berhati-hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.